Selama istri itu menjadi atau wanita itu menjadi istri kita, maka saudarinya tidak boleh dinikahi. Tidak boleh mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam satu episode pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal mu'minunal muttaqun la'allakum turhamun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, muslimat, keluarga jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah yang telah dan senantiasa melimpahkan kepada kita curahan-curahan kenikmatan Islam iman, sehat sempat, walhamdulillah. Malam hari ini Allah mampukan kita untuk menunaikan salah satu syariat, menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus dan benar, dimampukannya kita tetap istiqomah beribadah, dan dilayakkannya setiap kita mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah ruahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti ajarannya hingga hari akhir. Keluarga jamaah rahimakumullah, Islam benar-benar memberi perhatian yang besar kepada manusia, terkhususnya lagi manusia yang mau menjadikan Islam sebagai dinnya, sehingga tidak ada satu hal urusan manusia kecuali Islam telah memberi petunjuk, baik dalam hal dunianya maupun akhiratnya. Dunia manusia, akhirat manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Islam memberikan petunjuk. Dalam hal makan minumnya, dalam hal bangun terjaga dan tidurnya, saat mukim berdiam di negerinya atau safarnya, saat sedih maupun bahagianya, saat sehat maupun saat sakitnya. Sehingga tidak ada satu lini dari kehidupan manusia, keadaan, hal, urusan, kecuali Islam telah syamil mutakamil. Jadi Islam itu din syamil mutakamil, yang utuh lagi menyeluruh. Jadi tidak parsial, sepotong-sepotong, tidak. Urusan dunia Islam ya juga ada aturan petunjuknya, urusan akhirat juga ada aturan petunjuk dan ajarannya. Ini jamaah rahimakumullah. Tugas kita sebagai umat Islam adalah mengilmui Islam, memahami Islam dengan ilmu dan pemahaman yang benar, dari sumber yang benar, dan dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena insya Allah kalau seseorang memahami Islam dengan benar,
maka juga akan mengamalkan Islam dengan benar. Ini ada buku kecil jamaah rahimakumullah, diberi judul Zadul Muta'alim, bekal untuk setiap penuntut ilmu. Jadi kalau disebut penuntut ilmu itu siapa orangnya? Jawabannya kita. Kita yang mana? Yang mana saja. Yang usianya berapa? Yang usianya berapa saja. Karena tolab ilmu itu kalau menurut hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, utlubu, tuntutlah oleh kalian al ilma, ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke kuburan liang lahat. Dahulu ada seorang imam namanya Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Siapa namanya? Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau itu memiliki kebiasaan kemana-mana membawa hibr, tinta, yang tujuannya untuk menulis, mencatat ilmu. Ditanya oleh seseorang, wahai imam, Anda kan sudah seorang imam. Jadi kalau disebut imam itu bukan bermakna hanya sebagai imam sholat berjamaah, tapi sebutan untuk orang yang telah menghafal ratusan ribu hadis. Maka ada al-imam, ada al-allamah, dan penyebutan lain. Tapi kenapa kulihat kemana-mana engkau wahai imam selalu membawa tinta? Maka Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani beliau berujar, menuturkan, ma'al hibri hattal makbaroh, dengan tinta sampai ke kuburan. Artinya beliau akan senantiasa dengan ilmu sampai ajal menjemput beliau. Batasannya ajal menjemput kita. Nah, jamaah rahimakumullah, sebelum kita mempelajari satu bab demi bab supaya kita termotivasi mendapatkan apa ya, bisa disebut stimulan untuk tetap senantiasa terus tidak pernah jemu menuntut ilmu, tetap bersabar untuk senantiasa mau belajar, ada sebuah kisah dari sahabat Uqbah. Siapa namanya? Uqbah. Uqbah ini pernah ditegur oleh seorang ibu, berarti wanita. Ditegur tentang apa? Perihal Uqbah ini menikahi saudara sesusuannya. Kalau laki-laki menikahi berarti perempuan. Dan perempuan itu ternyata dulunya semasa masih kecil, sama-sama masih kecil dengan Uqbah itu pernah diberi ASI oleh satu orang wanita yang sama. Ini kita tidak akan bahas fikihnya, ya, fikih saudara sepersusuan batasannya bagaimana, karena terjadi khilaf di kalangan ulama. Sudah boleh disebut saudara sesusuan itu bagaimana? Pendapat pertama, memang dia status ibu itu sebagai ibu susu, profesinya sebagai ibu susu, seperti Sayyidah Halimah dari Bani Sa'ad, Halimah Sa'diyah. Tapi terkadang terjadi di masyarakat, dia bukan ibu susu, tapi pernah nyusuin bayi. Misalnya begini, seorang bayi ditinggal oleh ibu dan ayahnya ke pasar, dititipkan dengan tetangga. Pas tidur, pas orang tuanya di pasar, anaknya terjaga si bayi tadi, nangis. Nah, ternyata tetangganya itu juga masih memiliki anak bayi, artinya ibu itu masih menyusui. Supaya diem,
maka bayi tersebut juga disusui. Nah, ternyata anak yang disusui itu misalnya laki-laki, sedangkan anak kandungnya sendiri yang dia susui itu anak perempuan, maka sampai dewasa itu nanti tidak boleh menikahi dan dinikahi. Batasannya ada yang menyebutkan 3 kali tegukan. Ulama lain berpendapat sampai bayi itu merasa kenyang. Nah, biasanya kenyangnya anak bayi itu ditandai dengan gumo. Nah, Uqbah penasaran, kemudian beliau langsung ke Madinah dengan jarak tempuh kurang lebih 500 km untuk bertanya langsung kepada Nabi. Maka kemudian Uqbah langsung bertanya, Nabi pun langsung menjawab dalam sabda, wa kaifa wa qad qila. Jadi Uqbah itu bertanya tentang kebenaran apakah memang orang yang pernah disusui oleh seorang ibu yang sama itu, seorang wanita yang sama itu tidak boleh menikah dan dinikahi. Maka Nabi menjawab, wa kaifa wa qad qila. Lah gimana lagi? Memang sudah demikian difirmankannya. Dalam Al-Quran ada itu, Pak. Yang nggak boleh dinikahi itu saudari perempuan saanai, ponaan itu nggak boleh. Ibu ke atas, ibu nenek nggak boleh. Apalagi anak perempuan ke cucu juga nggak boleh, betul kan? Nah, ini yang karena darah. Ada yang karena nikah, ibu mertua itu selamanya boleh nggak dinikahi? Nggak boleh, walaupun anaknya yang menjadi istri kita misalnya itu meninggal dunia, cerai meninggal, maka nggak boleh, tetap dia ibu kita. Ada yang karena pernikahan juga tidak boleh seorang wanita menikahi iparnya, saudari iparnya. Tapi ini tidak mu'abbadan, tidak selamanya, mu'aqqatan, terbatas. Ya, ada batasannya. Selama istri itu menjadi atau wanita itu menjadi istri kita, maka saudarinya tidak boleh dinikahi. Tidak boleh mengumpulkan 2 wanita yang bersaudara dalam satu episode pernikahan, tidak boleh. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi perjalanan beliau itu hanya sekedar untuk bertanya, betul tidak bolehkah menikah kepada saudara sesusu? Maka dijawab oleh Nabi, wa kaifa wa qad qila. Setelah mendapat jawaban, maka Uqbah langsung balik dari Madinah ke Mekah untuk menceraikan istrinya. 2. Jabir bin Abdillah tinggal di Madinah. Beliau pergi ke Syam dari Madinah itu kurang lebih jarak tempuhnya 1000 km, 2 kali lipat. Karena Mekah ke Madinah ke selatan, Madinah, Mekah, Syam balik ke utara. Kemudian langsung membeli seekor unta untuk pergi ke Syam untuk menanyakan satu hadis kepada Unais Al-Ansori. Siapa namanya? Unais Al-Ansori ini dulu sahabat Ansor, berdakwah sampai ke Syam. Nah, si Jabir bin Abdillah ini juga tinggal di Madinah. Pergi ke Syam hanya untuk menanyakan satu hadis. Hadis tentang apa? Hadis tentang kejadian di hari kiamat. Apa? Yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan ghurlan buhman. Manusia itu digiring di hari kiamat dalam keadaan telanjang, tanpa sehelai kain pun, sehelai benang pun. Kemudian ghurlan itu tidak terkhitan. Mohon maaf bapak-bapak, manusia nanti laki-laki di hari kiamat ketika digiring di mahsyar itu kembali lagi seperti wujud aslinya dulu, tidak dalam kondisi terkhitan. Nah, Buhman, si Jabir bin Abdillah ini tidak tahu Buhman itu apa, tapi beliau masih mendengar kabar
ada dulu sahabat yang mendengar sabda dari Nabi tentang buhman itu apa. Maka hanya untuk mencari ilmu buhman itu, beliau rela membeli onta sebagai hewan tunggangan kendaraan dari Madinah ke Mekah terus ke Syam, itu untuk menanyakan, untuk mengilmui buhman itu apa. Sesampainya di Syam dijawab, buhman itu laisa ma'ahum syai'un. Orang di mahsyar digiring dalam keadaan tidak berpakaian, tidak terkhitan, dan tidak membawa apapun. Bayangkan jamaah rahimakumullah, kalau kita hari ini kira-kira bagaimana? Hanya untuk mengetahui buhman, gampang lah, gak usah pergi tanya kemana-mana, tanya aja langsung Mbah Google searching. Tapi bedanya kita dan orang-orang sebelum kita begini, kami ini adalah kaum, kata orang-orang terdahulu, memang generasi yang kami ini apabila menuntut ilmu sulit, mendapatkan ilmu itu sulit, harus penuh dengan pengorbanan, menempuh jarak yang jauh bahkan. Tapi kami hidup di masa saat itu kami dimudahkan untuk amal. Jadi mengamalkan ilmu itu dimudahkan, tapi untuk mendapatkannya memang sulit. Harus berjuang, harus berkorban. Bahkan Imam Syafi'i dikatakan beliau dalam proses menuntut ilmu itu pernah sampai kencing berdarah 2 kali jamaah. Bisa dibaca dalam manaqib Imam Syafi'i, biografi. Jadi kalau kita dengar istilah manaqib itu nggak usah terlalu gumun. Manaqib itu hanya biografi ya, Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i itu seorang imam yang dalam kehidupan sehari-harinya diuji dengan 2 penyakit. 1, penyakit batuk. Bahkan kita tahu beliau itu adalah seorang yang mengajarkan ilmu, tapi hari-harinya batuk. Yang kedua, beliau punya sakit namanya buwasir. Kita nyebutnya hari ini wasir ambeien. Silahkan dibayangkan orang yang kerjaannya duduk sambil mengajar, yang atas watuk-watuk, yang bawah sambil merasakan sakit. Masya Allah. Imam Bukhari buta. Ini ada nanti kisahnya di sini. Jamaah rahimakumullah, Imam Bukhari dilahirkan di Bukhara 194 Hijriah, wafat di kota Kartan dekat dengan Samarkand 256. Umurnya nggak panjang berarti ya. Beliau menyusun kitab Sahih Al-Bukhari sebanyak 4 jilid dengan jumlah 9.082 hadis yang sahih, Pak. 9.082 hadis dalam Sahih Bukhari beliau itu ya. Kemudian beliau hafal 100.000 hadis sahih. Jadi yang dibukukan baru 9.082. Sedangkan yang beliau hafal dari hadis sahih itu 100.000. Cek turah okeh, Pak ya. Memang jamaah rahimakumullah, perjalanan ilmu itu dari masa ke masa ada peradaban. Ilmu itu disimpan fis sudur, di dalam dada ingatan. Maka dulu Quran belum tertulis, apalagi hadis. Karena para sahabat yang termasuk qurra, yang menguasai bacaan Al-Quran, yang qiraahnya bersambung ke Nabi, semakin hari semakin sedikit. Baik meninggal karena memang meninggal yang wajar, usia sudah tua kemudian meninggal, atau meninggal karena gugur di medan juang. Maka muncul ijma' sahabat, berawal dari ijtihad Umar, kemudian dilanjutkan di masa Utsman. Maka Utsman memerintah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dan ditulis
dalam lembaran mushaf. Dibuat 5, dibagi 5 ini. Ini awal mushaf. Jadi ilmu hadis juga demikian dalam bentuk hafalan minas sudur. Nah, kemudian nanti ada di fase tabi'in, ada namanya Imam Malik, baru membukukan hadis namanya Al-Muwatta. Jadi minas sudur ilal kutub. Nah, ilmu tersimpan di kutub ini berjalan sekian lama, dari mulai dibukukan ilmu-ilmu hingga hari ini. Walaupun minat baca orang hari ini barangkali mulai 10 tahun terakhir ini berkurang, Pak. Ya, karena ilmu itu juga bisa disimpan selain di kutub. Maka minas sudur ilal kutub, minal kutub ila YouTube. Wah, ini Pak Destur, minal kutub ila YouTube. Nah, ila YouTube itu ini nanti ini muncul di YouTube ini. Silahkan nanti buka di Fun Islam, silahkan komen, like and share. Jangan lupa ini Pak. Ya, ada di YouTube. Kita lanjutkan. Dan 2000 hadis yang tidak sahih. Masya Allah. Ternyata Imam Bukhari ini hafal hadis antara yang sahih dan tidak sahih, banyak yang tidak sahihnya. Yang tidak sahih beliau hafal 200, yang sahih hafal 100, yang dibukukan tertulis baru 9082 hadis. Ini kalau lebih matang Ustaz Eko ini, karena beliau guru saya dalam mustalah hadis. Imam Bukhari itu pernah dinaket oleh 10 gurunya. 10 guru itu membaca 10 hadis. Berarti 10 kali 10 berapa? 100. Ya. Sengaja gurunya itu kadang nyerempet-nyerempetin yang salah. Rijal hadisnya ada yang salah. Sengaja oleh gurunya. Dan tugasnya Imam Syafi'i ngoreksi. Guru fulan membaca hadis dari pertama ini terputus di sekian. Tadi yang disebutkan bukan ini, yang betul adalah ini. Wah, itu Imam Bukhari, Pak. Masya Allah, luar biasa. Nah, Imam Bukhari ini mendapat gelar Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpinnya orang beriman dalam hal hadis. Beliau menyusun 20 kitab tentang hadis dan ilmu hadis. Nah, jamaah rahimakumullah, ini ketekunan Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis dan menyeleksi. Dan kitab Sahih Al-Bukhari merupakan jariah beliau yang besar dan masih terus dibaca, dikaji baik oleh para ulama, para guru, dan para penuntut ilmu. Sehingga dengan ketekunan beliau, Imam Bukhari selaku ahli hadis, dan begitu pula beliau-beliau ahli tafsir, ahli fikih, dan ahli-ahli di bidang ilmu yang lainnya. Menurut Sa'ad bin Musayyab, saya pernah pergi ke beberapa hari dan beberapa malam dalam rangka hanya mencari satu hadis. Kita simpulkan jamaah rahimakumullah, ternyata orang-orang dahulu begitu semangat untuk tolak. Sehingga waktu yang lama, jarak tempuh yang jauh bukan menjadi penghalang. Ada satu lagi ini ajib jamaah rahimakumullah. Namanya Abu Yusuf. Siapa namanya? Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid seniornya Imam Abu Hanifah. Suatu saat beliau sakit jamaah, sakit keras yang menyebabkan beliau itu tak sadarkan diri, pingsan. Orang pingsan itu gimana sholatnya Bapak jamaah rahimakumullah? Kalau ada orang pingsan atau koma, wajibkah dia mengqadha sholatnya? Ulama berbeda pendapat. Kalau seseorang hilang akal, jadi batas akhir seseorang tidak sholat itu ketika hilang akal, tidak sadar.
Hilang akal yang sebentar itu apabila terjadi kurang dari 3 hari, maka dia dihukumi seperti orang yang tertidur, maka wajib mengqadha. Pak Destur safar sampai rumah jam 10, masih ada waktu ke zuhur, istirahat dululah. Dewean, istri dan anaknya masih ditinggal di rumah mertua, di rumah sendiri. Saking capeknya, zuhur ndak bangun, asar ndak bangun, maghrib ndak bangun, isya ndak bangun, bangun-bangun jam 3 mau subuh. Apa yang dilakukan Pak Destur? Maka beliau harus sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, tetap dikerjakan. Nah, kalau orang tidak sadarkan diri kurang dari 3 hari, maka dikiaskan seperti orang tidur. Tapi kalau tidak sadarnya lebih dari 3 hari, maka disebut dia kehilangan akalnya dalam tempo yang lama. Jadi batasan sebentar dan lama itu 3 hari. Sebelum 3 hari itu dikategorikan sebentar, lebih dari 3 hari itu dikelompokkan yang lama. Maka dikiaskan, dihukumi seperti hukumnya orang gila. Orang koma 9 hari, maka 9 hari ke belakang dia nggak sholat, nggak wajib diqadha, karena lebih dari 3 hari. Nah, begitu Ibrahim temannya Abu Yusuf menjenguk, membesuk beliau yang sedang sakit, qadarullah Abu Yusuf tersadar, siuman. Begitu siuman yang dilihat Ibrahim, wah ini CS saya dalam hal ilmu dan mengkaji ilmu. Lalu kemudian Abu Yusuf bertanya kepada Ibrahim. Begitu sadar, teng, langsung connect tentang ilmu, satu pembahasan tertentu. Ditanya, Ibrahim, bagaimana pendapatmu tentang hal persoalan ini, permasalahan ini, menurut pendapatmu bagaimana? Jadi langsung ngajak diskusi. Maka Ibrahim dengan terheran lalu menjawab, dalam keadaan seperti inikah? Lawang Anda itu kan sakit yang keras, bahkan sampai menyebabkan Anda tak sadarkan diri. Kok begitu siuman langsung ngajak diskusi? Apa enggak nanti-nanti aja lah, yang penting fokus dulu kesehatannya. Kurang lebih begitu, Pak. Tidak, kata Abu Yusuf, mudah-mudahan dengan pembahasan yang akan kita lakukan ini akan banyak manfaat untuk orang sepeninggalan kita nanti. Selesai membahas satu bab ilmu, Ibrahim pamit, baru saja sampai luar pintu rumah terdengar pecah tangis dari dalam rumah yang menunjukkan bahwa Abu Yusuf baru saja meninggal dunia. Semakin jelas saja kaidah yang dibangun oleh para ulama, man asya ala syai'in mata alaih. Siapa yang hidup di atas satu kebiasaan tertentu, maka biasanya dia pun akan diwafatkan di atas kebiasaannya itu. Lawang mati kok sorak-sorak, keplok-keplok, ternyata seumur hidupnya tukang adu jago. Wah, ngeplok-ngeplok jago, ayo. Wah. Sebaliknya tadi, orang yang hari-harinya dia belajar, mengajar, mengkaji, menyampaikan ilmu, seperti Abu Yusuf ini. Nabi pernah bersabda begini, innallaha idza ahabba 'abdan istakmalah. Allah itu jika mencintai hambanya, hambanya akan dipekerjakan oleh Allah. Kira-kira kalau kita hadir di majelis Nabi, sempat bertanya-tanya tidak jamaah? Kayak mana ya maksud dari Allah mempekerjakan hambanya? Apa Allah itu perlu pekerjaan hambanya? Butuh jasa hambanya? Oh tentu tidak. Lalu bagaimana? Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul maksud Allah mempekerjakan hambanya itu tadi? Maka Rasulullah bersabda, yuwafikillah bi amalin salih qabla mautih. Allah akan beri taufik kepada hambanya tadi untuk beramal salih sebelum kematiannya. Ada lagi nih kisah, Pak, jamaah rahimakumullah.
seorang guru Quran. Beliau ngajarnya khusus takhasus makroah, guru Quran tapi yang khusus ngajarnya baca Quran, bukan kiroah yang kayak Haji Mu'ammar, Nanang Qasim, itu bukan. Makroah itu ya tentang ilmu kiroah, ya kiroah sab'ah diantaranya yang memang bersambung kepada Rasulullah. Beliau suatu saat sakit saraf di pita suaranya, sehingga tidak keluar suara. Bayangkan jamaah, seorang guru, dosen, seorang murabi di setiap mulazamah, tapi bekal utamanya mengajar, karena beliau ngajar baca, itu hilang. Tapi beliau tetap mengajar. Jadi kalau salah ya diberitahu, salah, yang benar begini, dengan isyarat. Suatu saat beliau sakit yang lebih keras, yang lebih dari ini, menyebabkan beliau harus opnam. Ini kalau ini kisah kontemporer jamaah di Mesir. Seluruh penghuni rumah sakit dikagetkan dengan adanya suara bacaan Al-Quran yang selama ini mereka sudah tidak dengar, dan itu identik bacaannya guru fulan. Setelah dicari-cari, ternyata suara itu datang dari ruang kamar inapnya guru Quran tadi, yang sudah sekian lama nggak keluar bacaan Quran dari suaranya itu, karena terhalang oleh penyakit itu tadi. Orang langsung paham, oh ini bacaannya si fulan. Sebagaimana kita hari ini kalau mendengar bacaannya Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, Kibarul Qurra di Mesir, yang bacaannya banyak ditaklid, diikuti oleh siapa? Oleh banyak. Misalnya yang Maryam 30-35 itu gimana? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu kan bacaannya Mahmud Khalil Al-Khusari. Kalau bacaan Imam Masjid Adzikr saya agak tahu Pak, mirip ya. Beliau yang sepuh atau guru kita Sanarjo mirip gini kalau nggak salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebih begitu bacaannya. Orang akhirnya kan langsung, ini bacaannya si fulan. Tapi sudah lama, fulan itu kan nggak bisa, guru fulan ini nggak bisa keluar suara. Tapi kok ada suara ngaji? Benar, ternyata di dalam kondisi beliau sedang dirawat, beliau sedang membaca Al-Quran bin Nador, padahal beliau hafal Quran. Selang beberapa saat beliau membaca Al-Quran, beliau wafat dalam keadaan sedang baca Quran. Inilah kebenaran kaidah yang dibangun oleh ulama. Siapa yang dalam hidupnya ya memiliki satu kebiasaan, maka biasanya di atas kebiasaan itulah dia diwafatkan. Nah jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dari beberapa kisah yang disampaikan ini semakin memberi penyemangat untuk kita semua untuk tidak pernah kemudian jemu, untuk senantiasa menghiasi ibadah kita ini dengan ilmu ya, menghiasi ibadah kita ini dengan ilmu, senantiasa sabar untuk terus mau belajar, karena hakikatnya orang yang berilmu itu adalah orang yang senantiasa mau berilmu dan belajar. Disebutkan dalam Tadhkiratus Sami ya, apa? La yazalur rajulu aliman. Selamanya seseorang itu disebut ia berilmu. Mata allama, selama dia belajar, mau mendengar, mau menyimak, mau membaca, mau mengkaji, mau hadir di majelis ilmu. Fa idza tarakat ta'lim, maka jika seseorang itu sudah meninggalkan taklim, belajar, wadhanna, dan dia mengira annahu qad istaghna, bahwasanya dirinya sudah tidak merasa butuh, waktafa, dan cukup terhadap ilmu yang dia miliki, fahuwa ajhalu ma yakunu, maka pada saat itu dia menjadi orang yang paling bodoh adanya. Jadi orang yang bodoh itu ketika orang berhenti dari belajar. Nah ini jamaah rahimakumullah, bahasa ini adalah bahasa ajaan untuk kita semua
betapa sekelas Nabi Musa pun yang juga seorang nabi rasul bahkan ulul azmi, ya, seorang rasul yang mendapat kitab dan suhuf, seorang rasul yang di masanya menjadi manusia yang paling berilmu, itu pun masih diperintah oleh Allah untuk belajar kepada abdun min ibadina, seorang hamba dari hamba kami, ya, dalam tempo waktu yang beliau sendiri tidak tahu kapan sampainya dan berapa lama beliau harus belajar dengan Nabi Khidir. Ini jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ya dari materi ini bisa menginspirasi kita semua betapa luar biasa orang-orang terdahulu bersemangat dalam tolab ilmu, ya, sehingga jarak yang jauh, waktu yang lama, bahkan kondisi sakit pun bukan menjadi penghalang untuk tetap terus berinteraksi dengan ilmu. Ini jamaah rahimakumullah. Jam berapa ini jamaah? 2 menit lagi. Ya, padahal tadi ada materi penting Pak yang juga ingin saya sampaikan di etika seorang muslim. Ini bukunya juga kecil tapi luar biasa, merangkum berbagai macam etika, ya. Adab makan minum, adab berbicara, adab menuju dan di masjid, adab berpakaian dan adab-adab yang lain. Masya Allah luar biasa. Kenapa ini juga perlu kita kaji? Agar diri kita pun juga terhiasi dengan adab-adab yang mulia sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Abdul Rahman telah menyampaikan materinya. Para jamaah sekalian, kita buka pertanyaan ya. Kalau ada dari jamaah ingin bertanya, silakan Pak. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi beliau, kami persilakan. Materi tentang ya anjuran untuk senantiasa menuntut ilmu atau belajar. Ada Bapak Ibu? Gak ada ya? Wah, silakan Mas Jamal. Pak Jamal, monggo. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang dalam penulisan buku dari waktu ke waktu ada perbedaan. Ada yang menyebutkan dengan bab, ada dengan fasol. Nah, misalnya Imam Bukhari membuat hadis Sahih Bukhari. Beliau rangkum dalam kitab Sahih Bukhari beliau yang kemudian diberi nama Sahih Bukhari. Maka beliau membagi dengan per bab. Misalnya bab al-ilmu qoblal qaul wal amal. Maka dari mulai situ beliau tulis ini yang nomor 1, nomor 2 menurut urutan Imam Bukhari. Sehingga di imam-imam yang lain juga berbeda. Maka biasanya hadis ini didapatkan dalam kitab Sahih Bukhari nomor urut sekian. Itu urutan yang beliau buat. Barangkali ada hadis yang sama bunyinya, lafadznya persis, tapi melalui jalur imam yang lain dan dimasukkan dalam kitabnya masing-masing. Misalnya Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Tirmidzi dalam Sunan Imam Tirmidzi, Abu Daud dalam Sunan Imam Abu Daud, dalam Sunan Ibnu Majah. Sangat boleh jadi satu hadis itu diriwayatkan oleh banyak imam hadis dan masuk di kitab mereka dengan nomor urutan yang berbeda. Ada yang menyebutkan hadis ini dalam bab ini, ada yang menyebutkan hadis yang sama tapi oleh ulama hadis dimasukkan dalam bab yang lain juga bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang memberi nomor urut itu adalah yang menyusunnya Pak, yang menyusunnya halaman sekian, nomor urut sekian. Tapi kalau halaman juga kadang beda, yang sama biasanya nomor urut Pak. Halaman itu akan berbeda sesuai dengan cetakan. Barangkali orang memberi nomor halaman itu pas mukodimah itu tidak diberi
Tapi baru berikutnya pemberian halaman. Yang paling enak itu nomor urut. Kalau nomor urut insya Allah sama, Pak. Sama seperti Al-Quran, Pak. Al-Quran itu patokannya jangan halaman, Pak. Karena beda Al-Quran, beda cetakan, itu beda halaman. Kecuali Al-Quran standar, namanya Al-Quran pojok. Al-Quran pojok itu bagaimana? Al-Quran yang apabila kita lihat lembar sebelah sebelah kanan dari Bapak, ya, ini awal, misalnya dari sini, ini awal ayat, maka di sini akhir ayat. Di sini awal ayat, di bawah sini juga akhir ayat. Namanya Quran pojok. Di Indonesia yang mengawali Quran pojok Quran Kudus. Ya, Quran Kudus. Menara Kudus yang menerbitkan. Tapi kalau Quran terbitan Indonesia yang dulu-dulu di bawah tahun 90-an biasanya jarang didapati. Maka sering kita mendapati uiddat balik lil kafirin, gitu kan ya. Nah, itu nggak bisa jadi patokan. Jadi kalau Quran cukup bilang juz dan nomor surat, halaman kadang berbeda. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Itu Mas Jamal ya. Ada lagi jamaah? Cukup ya. Baik para jemaah sekalian, demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan keilmuan kita dan mudah-mudahan pula bisa menambah atau menjadikan amal soleh bagi kita semua. Mari kita tutup pengajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية جبت كالنار وضية